Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Setiap orang, komunitas, bangsa, bahkan setiap agama memiliki identitas. Ciri khas yang membedakan satu dengan yang lain. Orang bisa dikenal dari cara berpakaian, logat bicaranya, makanan khas, budaya, atau bahkan dari sikap hidup dan prinsip yang mereka pegang. Begitu pula dengan kita orang Kristen. Identitas kita bukan sekadar simbol lahiriah seperti salib, yang mungkin ada yang pakai salib ya di liontin kalungnya, dan bahkan salib yang ada di belakang kita ini di gereja, dan mungkin di rumah kita ada salib kita pasang di dalam rumah kita. Identitas utama kita adalah hidup yang kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Tema kita pada saat ini, kudus dan tak bercela. Namun kita harus jujur mengakui bahwa seringkali identitas ini tidak nampak atau tidak tampak dalam kehidupan nyata banyak orang Kristen. Ada banyak yang mengaku Kristen, namun hidupnya jauh dari ajaran Kristus. Masalahnya adalah integritas yang terpecah, pikiran, hati, dan perbuatan tidak berjalan seirama. Di tengah dunia yang syarat dengan kompromi, iman kita ditantang. Apakah kita tetap mau hidup dalam kekudusan dan tak bercela di hadapan Allah? Atau justru kita terjebak dalam arus dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca mengenai kehidupan kudus dan tak bercela, status dan proses dalam Kristus. Kolose pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa Kristus telah mempersatukan kita dengan Allah dalam tubuh dan jasmaninya oleh kematiannya, supaya kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dalam bahasa asli Alkitab, kata kudus dalam bahasa Ibrani, kodes dalam bahasa Yunani, hagios, berarti dipisahkan, dikhususkan, tetapi juga berarti cemerlang. Sebuah kehidupan yang memantulkan kebenaran dan kemurnian Allah. Dengan kata lain, kekudusan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah dari Allah melalui Kristus. Kita telah dikhususkan menjadi milik Allah dan sedang diproses menjadi serupa dengan Kristus. Hidup dalam terang dan kebenarannya. Inilah alasan Paulus dalam Kolose 1 menekankan supremasi Kristus, otoritas yang tertinggi dari Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh. Melalui Dia segala sesuatu diciptakan dan dipelihara. Ia adalah kepala jemaat, tubuhnya sendiri. Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu melalui darah salibnya. Jadi jika kita hidup dipersatukan dengan Kristus, maka kita telah diberi status kudus dan tak bercela. Tapi itu bukan berarti kita berhenti di situ. Kita harus tetap tekun dalam iman dan tidak digeser dari pengharapan Injil. Sebagaimana dalam pembacaan kita hari ini.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tantangan dalam Kristenan. Hidup yang tak sejalan dengan identitas. Realitas sering kita temui adalah seperti dalam nubuat Amos pasal 8 ayat 1 sampai 8. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, justru menunjukkan kemerosotan moral. Mereka menindas yang lemah, menjual orang miskin demi keuntungan, dan memanipulasi timbangan. Semoga para pedagang tidak ada yang memanipulasi timbangan. Mereka mengaku umat Tuhan, tetapi hidup mereka mencerminkan ketidakadilan. Ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita bernama Kristen, tapi mohon maaf kita bernama Paulus, Matius, Markus, apa siapa tuh? Sarah, Abraham, apa siapa tuh? Buddha. Tetapi hidup kita tidak berpadanan dengan Kristus. Sangat mengeri. Atau pasang salib biasa ya. Banyak teman kami juga pasang salib besar-besar di sini. Hanya itu, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Demikian pula dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Maria dan Marta menerima Yesus di rumah mereka, hanya Maria yang duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Marta sibuk dengan pelayanan praktis. Namun Yesus menegaskan bahwa bagian terbaik adalah duduk mendengarkan Tuhan. Itulah yang dipilih Maria. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Kita ada di posisi siapa? Apakah Maria atau Marta? Kadang-kadang ya, ini kadang-kadang kalau ada kegiatan saya kadang ya sedih ya kalau sementara ibadah tetapi yang bagian konsumsi masih sibuk di belakang. Tidak ikut ibadah dengan alasan teh pamangka teh pak nasu Oh, dinduka bapak-bapak susito teh pamangka pak apiong. Sementara miki ibadah teh pak budak pati teh emangka. Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan kita, terlebih juga dalam pelayanan kita. Mungkin di rumah juga kita ketika kita akan mendapat giliran beribadah, baik ibadah bergilir rumah tangga, ibadah PWGT, PPGT, ibadah sekolah minggu di rumah, dan bahkan mungkin ibadah syukur. Mungkin ketika ibadah sedang berjalan kita masih sibuk-sibuk di belakang. Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam kekudusan dan kebenaran bukan dimulai dari kesibukan lahiriah, tapi dari relasi yang mendalam dengannya, mendengar firman dan hidup menurut kehendak Allah. Tak paresa-resa mito Bapak Ibu Saudara, dengan firman ini kita mau mengatakan bahwa kita harus hidup kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapan Tuhan. Maka yanna den ibadah da atas sibuk joboko, apalagi ke ibu-ibu mereka ya tong kudo kampung tak biasan na to ya ke to jemaat kedua kunanai yanna jam 12 ke hari penerimaan tamu. Bayangkan ibu-ibu, kita ibadah dihentikan tomak rombongan, kita ibadah. Biasa ko kampung ada susite apa bisa dipamula te ibadah ke yatu ibu-ibu lo bokok mareko bang papaturonasang itu sarami dolo tama ibadah dak mi ko rapa akomi nama ibadah tu majelis gereja. Biasa dirangi to rapa akomi nama ibadah tu majelis gereja, rapa akomi nama sembahyang pandita. Ini aneh ya kalau
kita ada di tengah-tengah persekutuan ibadah lalu kita katakan diamlah dan majelis gereja beribadah, atau diamlah dan pendeta beribadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kudus adalah tanda sejati orang percaya. Mazmur 15 yang kita baca tadi secara responsorial menggambarkan kehidupan orang yang benar-benar hidup dalam kekudusan. Ia berjalan dengan tidak bercelah, melakukan yang benar, berkata jujur dari hatinya, tidak menyebarkan fitnah, tidak menyakiti sesama, dan menepati janji walaupun rugi. Itulah identitas orang yang boleh tinggal di kemah Tuhan. Hidup yang kudus dan tak bercela tidak terjadi secara otomatis. Itu menuntut prioritas rohani yang benar. Ya, sebagaimana dalam apa tadi ini? Berita anugerah. Bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Meneladani Kristus dan bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Seperti Paulus dalam Kolose 1 ayat 29 yang berkata, aku berjerih payah, dalam saya bahasakan, aku berjerih payah dan berjuang menurut kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita hari ini hidup kudus dan tak bercelah bukanlah standar yang mustahil. Itu mungkin karena Kristus sendiri yang menjadikan kita kudus melalui kematian dan kebangkitannya. Buddha tompo kade nakwa biasa lan pakai lino mindaratulah sempurna. Namun kita juga dipanggil untuk bertumbuh dalam kekudusan itu setiap hari. Kita dipanggil untuk berbeda dari dunia dalam kasih, kebenaran dan keteguhan hati. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Dan yang mana kemana gereja tak kudus. Jangan orang di sekitar kita mengatakan, oh na melo sya kami itu kipogo na tote bang kilo mak gereja, na ya tu kamu lo na bang mak gereja. Pak biasa ko kampo kade, mbu kamu na kwa na melo tu mi pogo na neto tu lo mak gereja na. Misa abang siya mo tu na melo mi pogo, matukun ko mi male mak gereja. Tapi jangan sampai muncul hal seperti itu dalam kehidupan kita. Melosya kami itu tengkake eki, melosya kami itu kipogau na, kipogosya kami itu ma apa kaboro na yatu kamu to malena bang sitonti Alkitab. Malema ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, ibadah PWGT, tetapi setelah pulang sengak mo tu dipogau. Namoy kapang tetangga tak dipokada tu tetangga lan Pak Basan tanina nih. Dinto. Kita tidak boleh mencelah tetangga kita. Tina kanina to. Apa? Oh di lagu. Di lagu tadi. Bagaimana kita harus menyatakan hidup kudus karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan di dalam Kristus. Maka bagaimana kita memelihara kekudusan kita itu di tengah-tengah kehidupan kita? Maukah kita menjadikan hidup
persembahan yang kudus, yang tak bercelah bagi Allah. Hidup ini, udah ana yang mana tuh persembahan di kuah saya membawa persembahan saya, tetapi kehidupan kita adalah persembahan yang kudus, yang tak bercelah bagi Allah. Apa bitik bangri Bapak Ibu Saudara, lan katuan tak kello si sola tetangga ta. Tesa komendete itu tuh si tangsi apa? Tangsi purai sang banom mi, tetanggami, apalagi kelan banua. Mudah-mudahan tesa tuh kita tuh tangsi purai lan banua. Terus ngak bang mo tu nenek nampo tata terus ngak bang mo. Mari kita hidup teguh dalam Kristus, sumber kekudusan kita. Jangan goyah oleh arus dunia. Jadilah pribadi dan komunitas yang berani tampil beda. Berani tampil beda, yang mencerminkan cahaya Kristus melalui hidup yang kudus, jujur, penuh kasih dan tak bercelah. Itulah ibadah iya sejati. Jangan biasa dirang itu apa tahu apa, oh tampil beda bang ya titik, bukan itu yang dimaksud. Tampil beda pakaiannya toh, tampil beda apa siapa toh. Tetapi yang berbeda di sini adalah kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atau orang-orang lain. Kita harus memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan di dalam Kristus. Sehingga kekudusan itu kita akan menghidupinya dalam kehidupan kita. Kita harus memelihara. Kita percaya bahwa semua itu kita bisa lakukan karena Roh Kudus yang akan selalu menolong kita dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita senantiasa menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, tekun di dalam doa. Amin.